mau pakai. Maaf Tante, ini bajunya. Ya ampun, baju saya jadi begini. Tuh kamu cantik banget sih. Apaan sih? Om, aku mau ke kamar dulu ganti baju. Udah di sini aja. Temenin Om dulu. Jangan Om. Udah. Jangan. Dengar ya, kamu mau nggak kerja, kamu mau nggak makan, itu bukan urusan saya. Yang saya mau cuma uang kontrakan saya. Mana sini? Saya mohon Bu, kasih saya waktu sedikit lagi Bu. Mohon Bu. Dengar, kalau kamu nggak punya uang buat kontrakan, tinggal kolong jembatan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dan pemirsa. Di studio saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Masruhin Abdul Majid juga sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Leni. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam, Mas. Ya. Baik, Bu Leni, langsung saja Bu Leni cerita ke saya sama Pak Ustadz. Ibu Leni punya permasalahan hidup seperti apa? Saya kangen sama orang tua saya, Mas. Selama kecil saya melalui Merasa ayahnya terlalu berlebihan dalam tanda kutip cintanya hingga sampai setelah meninggal dia tidak lagi memberikan kewajibannya untuk mengurusi anak-anaknya nih Pak Ustadz. Boleh sampai segitunya Pak Ustadz kita mencintai seseorang? Iya. Pertama Mas Farid, Mbak Leni itu ya. Pertama kematian itu sesuatu yang hak. Bahkan kita belum lahir, kematian kita sudah ditentukan sama Allah. Kapan kematian ditentukan sama Allah? Pada saat kita berusia 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Dan kematian itu tidak bisa ditolak pada saat ajal itu telah datang. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu telah sampai, maka tidak akan diundurkan dan tidak akan dimajukan. Jadi yang pertama, kita harus menyikapi hidup, kita harus meyakini bahwa kita pasti akan meninggal. Bagaimana dengan rasa cinta? Malaikat Jibril pernah berpesan kepada Rasulullah SAW. Ada 3 pesan. Salah satunya adalah ya Muhammad wahbub man syi'ta fa innaka mufarrikun. Wahai Muhammad, cintailah orang secintanya kamu. Tapi ingat,
bahwa kamu itu akan berpisah. Pesan itu juga akan sampai kepada kita bahwa kita boleh mencintai orang, boleh mencintai yang kita cintai, tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah. Bisa kita yang meninggalkan duluan atau kita yang ditinggalkan duluan. Kasus yang menimpa Mbak Leni ini, yang ditinggalkan adalah bapaknya, yang meninggalkan duluan adalah ibunya. Tentu pada saat kita ada kehilangan keluarga, apalagi istri yang dicintai, tentu merasa duka. Tapi duka itu tidak boleh sampai berlebihan, sampai melupakan kewajiban. Bahkan Rasulullah itu kalau ada orang meninggal, nangis sampai meronta-ronta, nyobek baju, itu dilaknat. Dalam arti tidak boleh, ada waktunya kita berduka. Menangis itu manusiawi, tapi kalau sampai melupakan kewajiban, itu juga melanggar syariat agama. Gitu Pak. Iya. Nah, Mbak Leni sampai berapa lama ayahnya Mbak Leni berlaku seperti itu? Sampai dia sakit, jatuh sakit, dan lama kemudian ayah menyusul ibu. Nah, selama dia sakit ada waktu untuk berobat atau tidak? Ada. Saya sempat minta tolong sama tante, adik kandung ayah saya, untuk bawa ayah ke rumah sakit berobat. Tapi tante itu bermuka dua. Maksudnya bermuka dua bagaimana? Di depan ayah dia berlaku baik, tapi setelah ayah meninggal dia berubah jahat. Ini tante kakak kandung atau adik kandungnya ayah? Adik kandung ayah. Adik kandung ayah. Dia berubah jahatnya seperti apa? Dia melakukan kita berdua seperti pembantu dan binatang. Saya mengerjakan semua rumah, dan saya dicari-cari, dan saya disiksa, dan dicaci maki sama tante. Jadi tante menguasai semua harta peninggalan ayah seperti itu. Iya. Lalu mempekerjakan kalian seperti asisten rumah tangga. Tinggalnya di mana? Dia masih di rumah orang tua atau sudah sama tante? Sekarang di rumah. Nggak, pada saat itu tinggalnya di mana? Masih di rumah ayah. Masih di rumah ayah. Artinya masih harta masih milik ayah ya untuk yang rumahnya ya. Tapi udah dipindah alih nama sama tante. Tante serakah. Pak Ustadz, ini adik dari ayahnya menguasai harta peninggalan ayahnya. Padahal itu hak untuk anak-anaknya Ya, sebagai hak ahli yatimnya. waris ya Pak Ustadz. Ini bagaimana posisinya dalam Islam juga seperti ini Pak Ustadz? Sangat tidak terpuji sekali. Jadi begini, harta anak yatim itu pada saat anak yatim masih belum balik ya, masih kecil, itu masih boleh dikelola, bukan dikuasai, dikelola. Dalam arti kalau diberikan kepada anak yatim pada saat masih kecil kan bisa jadi Justru malah habis. Iya, habis tidak menentu. Maka dikelola pada saat anak yatim itu sudah balik, maka sudah harus dikembalikan. Atau bahasanya anak yatim itu sudah bisa mempertanggungjawabkan hartanya, maka sudah harus dikembalikan lagi. Tantenya itu harus dinasihati atau didatangin oleh orang, kan setiap orang itu punya orang yang ditakuti atau disegani oleh setiap orang, ya kan. Ada nggak mungkin kakaknya bapak yang masih ada atau saudara dari bapak, tapi saudara dari bapak, kalau saudara dari ibu nggak kena, saudara dari bapak pokoknya nggak kena, nggak nyentuh. Kalau saudara dari bapak datengin bahwa hukumnya ini, kalau orang memakan hartanya anak yatim sama saja memasukkan api ke dalam perutnya, maka semakin dia rakus, semakin dia hatinya keras, semakin susah dikasih nasihat. Maka kalau bisa kekeluargaan, ya kekeluargaan, ada nggak saudara bapak yang kira-kira disegani oleh tantenya itu? Itu yang suruh menyelesaikan. Ada? Leni? Tidak ada. Tidak ada. Cuma tante doang yang jahat itu. Nggak maksudnya kakaknya bapak ada nggak? Nggak ada, dia berdua saudara. Oh, berdua Oh, saudara. berduanya dia sendiri. Pamannya dari bapak? Nggak ada. Tinggal tante doang. Oke. Nah, Pak Ustadz, dan dia nggak cuma sekedar menguasai harta dari kakaknya, tapi juga memperlakukan keponakan-ponakannya
kurang lebih tidak manusiawi ini ya. Itu juga sangat keliru. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada penyebutan anak, salah satunya itu walad. Walad itu bukan cuma anak kandung, tapi anak angkat, anak ponakan itu anak. Jadi pada saat ponakannya sama Mbak Leni itu namanya anak, anak ponakan yang harus diperlakukan sama dengan anaknya. Yang membedakan cuma mendapatkan warisan atau tidak, tapi perlakuannya, penyebutannya itu sama. Kan kadang kita ke anak murid aja itu anak saya begitu kan, padahal bukan anak kandung. Karena memang bahasa Arab itu ada penyebutan anak yang mencakup ke beberapa aspek yang menjadi anak kita. Ya. Nah Mbak Leni sendiri pada saat tinggal di situ sama tante, usia tadi masih berapa? Sekitar 8 tahun ya? Artinya mohon maaf, tante melakukan kekerasan fisik juga nggak ke Mbak Leni? Iya, dia sering. Seperti apa kekerasannya? Dia menjambak, memukul. Kalau aku disuruh gosok, salah dikit gosok, tante marah-marah besar. Leni, mana baju saya? Saya mau pakai. Maaf tante, ini bajunya. Ya ampun, baju saya jadi begini. Lengket. Hah? Ini kenapa ini begini Leni? Duh. Maaf tante, Leni tadi ketiduran. Ketiduran. Sakit tante, ampun. Biar tahu rasa kamu ya, syukurin. Pak Ustadz di usia seperti harusnya adalah mendapatkan pengayoman. Ya. Ini justru malah kekerasan yang diterima oleh anak-anak ini Pak Ustadz. Iya, dari psikisnya sangat kena sekali. Tapi saya nanya ke Mbak Leni, sekarangnya gimana sekarang? Posisi sekarang? Sekarang mah alhamdulillah. Saya udah mandiri, udah ngontrak di luar. Enggak tinggal lagi sama tante. Sejak lama udah ngontrak, sudah berapa lama keluar dari itu? Udah lama, udah setahun. Sudah setahun. Pernah setelah keluar pernah nggak silaturahim? Belum pernah, tante nggak ada batang hidungnya untuk nengokin ponakannya. Nggak, maksudnya Mbak Leninya sebagai anak kan ya, yang muda yang silaturahim ke tantenya. Belum pernah. Saya masih sakit kan. Takut juga? Ya, takut dan sakit. Ingat waktu saya diperlakukan kayak gitu sama tante. Sampai umur berapa tante memperlakukan itu? Waktu saya sampai sekolah SMA. Sampai SMA. Setelah itu baru Mbak Leni sama adiknya ngontrak. Iya. Nah untuk bayar kontrakannya dari mana? Saya lontang-lantung di jalan cari kerjaan. Saya nggak diterima. Saya kelaparan, kepanasan, kehujanan. Nggak ada yang nolong saya. Saya cuma berdoa terus sama Allah. Nah, Mbak Leni kalau boleh tahu, tante Mbak Leni saat itu sudah menikah, sudah punya anak? Udah. Sudah. Lalu bagaimana perlakuan dengan anak itu? Udah pasti tidak adil ya Mbak Leni merasa itu ya. Nah suaminya tahu nggak sih kalau tantenya Mbak Leni memperlakukan Mbak Leni seperti itu? Tahu, suaminya mah tante saya itu orang berandalan. Dia cuma pengen merasa harta tante. Oke. Dan dia suaminya juga nggak benar sama saya. Nggak benar maksudnya? Setiap saya mandi saya diperhatiin. Saya pakai baju apa dia perhatiin dalam, lebih dalam. Mukanya berubah aneh kalau ngeliat saya. Maksudnya mengintip saat Mbak Leni mandi begitu? Iya. Om, mau ke kamar mandi? Enggak kok. Kamu udah selesai mandinya? Udah. Pantesan udah wangi bersih. Kok kamu cantik banget sih? Apaan sih? Om, aku mau ke kamar dulu ganti baju. Udah di sini aja. Temenin Om dulu. Jangan, Om. Udah. Jangan. Om, lepas. Udah pas. Mbak Leni udah pernah ngadu belum sama tante kalau itu? Udah, tapi tante nggak percaya sama saya. Tante bilangnya bohong. Tante lebih percaya sama suaminya dibandingkan ponakannya sendiri. Pak
Ustadz, jika ada kasus seperti ini, tabayun itu kan sangat penting Iya, ya Pak Ustadz betul. ya. Apalagi yang mengadu ke kita adalah darah daging kita sendiri. Iya. Nih. Kira-kira kalau dalam sebuah rumah tangga, jika ada kejadian seperti ini, apa yang harus dilakukan nih Pak Ustadz? Sebetulnya kalau kita ingin menghukumi seseorang itu gampang lihat dari perilakunya, perilaku keseharian. Mama gini, ada orang mengadu, tabayun susah. Kita bisa melihat perilaku kesehariannya. Kayak tadi itu, apalagi tadi ya, gampang sekali. Lihat suaminya itu, perilakunya suaminya kan istrinya harusnya tahu. Perilakunya suaminya seperti apa. Ya mungkin bisa jadi kalau toh tahu, karena sudah tertutup dengan rasa cinta yang terlalu dalam. Mungkin bisa jadi. Tapi maksud saya kalau toh tidak percaya terhadap ponakannya, itu minimal ada filter untuk suaminya. Jadi ada perhatian khusus untuk suaminya. Umpama pada saat-saat mandi, Mbak Leninya mandi, umpama pada saat tantenya ada. Itu kan minimal meminimalisasi lah. Kalau toh tidak berani tabayun begitu. Iya. Nah, Mbak Leni sendiri pernah mencoba untuk kabur nggak dari rumah itu? Pernah. Waktu tante nyuruh saya ke pasar, menurut saya itu kesempatan saya untuk kabur dari rumah tante. Dan saya mencoba untuk ngomong sama tetangga, cerita sama tetangga. Dan tetangga mendukung cerita saya. Sejak remaja, akhirnya saya keluar dari pasar, saya pulang ke rumah sambil menginap, terus ketemu tante saya. Dan tante saya marah-marah. Dasar anak gak tahu diri, gak tahu. Untung kamu udah dibesarin, kamu kurang ajar. Dia bilang begitu, tantenya. Tiba-tiba tante marah begitu kenapa? Karena dengar omongan tetangga atau Enggak, gimana? saya mau nginep mau ngambil baju. Saya mau kabur. Terus akhirnya Mbak Leni tetap memutuskan untuk kabur atau tidak? Kabur. Untuk kabur. Iya. Oke, Dan Pak saya dilemparin bajunya. Semuanya enggak ada sedikit pun bawa satu baju. Mbak Leni sendiri atau dengan adik juga? Dengan adik Dengan saya. adik juga. Pak Ustadz, ketika sudah tidak bisa bercerita lagi dengan anggota keluarga, Mbak Leni memutuskan untuk bercerita dengan tetangga. Tetangga kemudian meminta Mbak Leni untuk menjalankan niatnya kabur dari rumah itu. Apa yang dilakukan Mbak Leni ini benar atau tidak, Pak Ustadz? Kalau dalam Islam sesuatu yang sudah tidak bisa dipertahankan, dalam arti gini, sesuatu yang kalau dipertahankan itu akan menyebabkan madorot, maka boleh untuk mengambil sesuatu yang lain. Pada saat di dalam rumah itu, kalau yang tahu persis kan Mbak Leni, kalau dimungkinkan dalam rumah itu kok bahaya untuk Mbak Leni itu lebih besar, maka dipersilahkan untuk mengambil jalan yang madorotnya tentunya lebih sedikit. Nah, yang jadi pertanyaan, kaburnya kemana? Kalau kaburnya ke jalan kan dari madorot ke madorot kan, itu yang harus dipertimbangkan juga. Kalau kaburnya ke rumah siapa yang sudah jelas lebih baik, itu boleh. Nah, Mbak Leni kaburnya kemana? Kabarnya, tadi saya sempat, sekarang saking saya pusingnya, kemana saya pergi, nggak ada tempat untuk saya. Kerjaan nggak diterima, udah 2 bulan saya ngantung. Terus akhirnya saya punya pikiran untuk cari kerjaan yang jalan pintas, untuk jual diri. Astagfirullah. Tapi saya ingat orang tua saya. Leni! Leni! Keluar kamu! Ada apa ya Bu ya? Ini anak pakai nanya ada apa ya? Hah? Pakai pura-pura lupa lagi ya? Ini sudah 1 bulan kamu gak bayar kontrakan. Mana kontrakan? Mana? Ya Bu, saya pasti bayar kok Bu. Cuman sampai saat ini saya belum dapat kerjaan Bu. Ini aja saya nggak makan-makan Bu. Saya lagi sakit. Leni, denger ya. Kamu mau gak kerja, kamu mau gak makan, itu bukan urusan saya. Yang saya mau cuma uang kontrakan saya. Mana sini? Saya mohon Bu, kasih saya waktu sedikit lagi Bu. Saya mohon Bu. Dengar, kalau kamu gak punya uang buat kontrakan, tinggal kolong jembatan. Atau kalau gak, kamu jual diri sana. Ya Allah Bu, tolong Bu, kasih saya waktu sedikit lagi aja Bu. Saya pasti bayar kok Bu. Saya tolong minta waktunya sedikit lagi aja Bu. Oke. Saya akan kasih waktu 1 minggu. Ingat, cuma 1 minggu. Kalau kau masih nggak bisa bayar kontrakan saya juga, kamu boleh pergi dari kontrakan saya. Saya akan kasih ke yang lain. Dengar itu. Ya Bu, tolong saya minta waktunya sedikit lagi ya Bu ya.
akhirnya niat itu tidak jadi. Saya kerja sebagai SPG. Alhamdulillah saya bisa untuk bayar kontrakan dan menafkahi adik saya. Pak Ustadz mungkin tidak sedikit yang berpikiran hal yang sama. Ketika dalam masalah yang berat, mengambil jalan pintas biar dapat uang banyak adalah dengan cara yang tidak disukai oleh Allah, dengan cara haram seperti itu Pak Ustadz. Agar membentengi diri kita tidak menuju ke jalan seperti itu, apa yang harus dilakukan seharusnya Pak Ustadz? Ya, pertama saya pesan untuk Mbak Leni dan untuk pemirsa Antv yang dirahmati Allah, bahwa hidup itu semuanya itu cobaan. Yang baik juga diuji, yang tidak baik juga diuji. Kalau orang itu kebanyakan sukses diuji dengan yang tidak baik malah. Kalau diuji dengan yang kebaikan malah lengah, malah lupa, dia lalai. Nah, Mbak Leni ini termasuk yang diuji dengan yang tidak baik. Maka satu cara agar kita menyelesaikan semua permasalahan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadi orang yang bertakwa. Satu, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semua permasalahan hati kita akan diselesaikan oleh Allah. Jadi yang tadinya gundah jadi tidak, yang tadinya sedih jadi tidak, walaupun tinggalnya dikontrakan. Karena itu janji Allah. Allah pasti akan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh orang yang bertakwa. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka Mbak Leni, saya pesan, saya sebetulnya bertanya-tanya juga, kok kenapa nggak lari ke polisi, tanda petiknya ya, atau lari ke dinas sosial atau tapi anggaplah ini sudah terjadi, sudah ini, tapi Mbak Leni bisa memperbaiki diri atau menyelesaikan permasalahannya Mbak Leni dengan memperbanyak istighfar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, syukur-syukur ditambah. Kalau bisa sholat tahajud, alhamdulillah. Tapi tidak semua orang bisa sholat tahajud. Ya sholat duha lah. Sholat duha kan enak, SPG kan jam 9 masuk toh. Sebelum jam 9, mandi jam 7, sholat duha, baru ke kantor. Kalau udah sholat duha, di kantor ada apapun, hatinya itu tawakal, tenang. Ya, jadi itu Mbak Leni, tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan. Kalau sering ngadu sama Allah, kalau ngadu sama orang, akhirnya malah. Ustaz, saya mau bertanya. Iya. Apakah salah kalau saya mendoakan tante supaya dapat ajab? Ya salah, tidak boleh. Yang boleh kita mendoakan agar mendapatkan hidayah, atau kita menyerahkan kepada Allah. Mama gini, ya Allah, saya Leni bla 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 sama tante saya mohon agar tante saya diberi hidayah. Atau ya Allah, saya serahkan semua urusan saya dengan tante saya kepada Engkau ya Allah. Itu boleh. Tapi kalau ya Allah minta ini ada berkaitan dengan adab, nggak boleh, tidak boleh. Islam tidak boleh mengutuk. Karena doa kutukan itu akan kembali kepada kita. Doa kutukan. Jadi yang paling baik adalah mendoakan dia untuk kembali ke jalan Allah ya Pak Ustadz ya. Nah, Mbak Leni, pertanyaannya adalah jika seandainya tantenya Mbak Leni menghubungi Mbak Leni untuk minta maaf gitu, Mbak Leni mau memberi maaf ke dia? Mau, karena dia nggak punya anak, dia seorang diri. Bagaimanapun sejahatnya tante saya masih maafkan tante. Ya syukur alhamdulillah, sebenarnya hati kecilnya ada rasa kekeluargaannya masih tinggi. Cuma memang permasalahan ada di tantenya nih Pak Ustadz. Nah, tantenya sama sekali sampai sekarang nggak ada kabar? Belum ada kabar. Iya. Masih suaminya bagaimana? Suaminya dia masih kayak gitu. Dia masih melakukan tante, meres tante. Tapi tante tidak pernah tahu. Jika hal seperti ini Pak Ustadz, ini kan memang urusan rumah tangga dari